Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bayu dan rekan-rekan semuanya. Sebenarnya saya tidak ada pertanyaan Pak, karena saya belum berkecimpung. Tapi saya cuman pengen tahu, untuk langkah awal perbaikan tanah itu apakah harus diawali dengan membalik tanah dan membuat lembab dulu, atau apa bisa langsung bersamaan dengan penanaman bibitnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bapak. Cara memulai, baik. Cara memulainya begini. Jangan mengada-ada. Lakukan dari yang ada. Loh, serius. Jangan mengada-ada, lakukan dari yang ada. Saudara, tadi di siang tadi saya katakan, saya bisa membuat pabrik. Ketika saya modali dengan 50.000. Apakah sebelumnya saya bukan pengusaha? Saya sudah jadi pengusaha. Saya sudah jadi peternak ayam. Saya sudah banyak sekali macam usaha. Tetapi ketika saya membuat pabrik obat pertama kali, itu cuma buat 10 liter. Saya punya uang 50.000 itu nganggur. Jadi saya ikhlas kehilangan uang saya. Saya belikan. Ya kunyit, ya temulawak, banyak lah. Sama ada satu tanaman yang namanya adalah keladi tikus. Itu obat saya pertama. Keladi tikus itu bukan karena saya kepingin. Ada seorang ibu-ibu kena kanker payudara. Setiap saya ada acara, dia datang ke saya, dia bilang, Pak Bayu tolong sampein buat obat Pak. Obat apa Bu? Obat kanker. Saya ini bukan dukun Bu, saya tidak bisa buat obat. Itu pertama kali saya ngomong ke dia. Tapi dia maksa terus saya untuk buat obat. Banyak apa tuh Bu? Saya buatkan. Ini loh Pak, keladi tikus ini. Saya ambil, bahkan dia ngasih saya waktu itu contohnya. Akhirnya saya ambil keladi tikus, saya olah, saya belikan bahan, saya jadikan obat. Setelah jadi obatnya dia meninggal ternyata. Belum nyoba aja belum. Ya sudah, yang penting itu adalah isyarah gitu aja ya. Saya kerjakan aja. Setelah saya kerjakan itu, saya bagi-bagikan ke orang. Pasien pertama saya orang sakit kusta. Orang sakit kusta saya kasih gratis, saya obati. Dalam 2 bulan sembuh semua lukanya. Dia bisa pulih. Dia terima kasih ke saya. Akhirnya dari yang dikucilkan di tengah sawah, akhirnya dia bisa pulang ke kampung. Berganti, saya kasih obat itu 1 liter. Jadi ada orang kena masalah, digigit ular, kena kayu, kena luka-luka seperti itu. Semua dikasih dia dan sembuh. Akhirnya produk ini jadi naik. Siapa yang menaikkan produk saya? Bukan saya. Dari situlah saya mengajak kita belajar. Waktu itu saya butuh uang banyak Bapak Ibu. Saya butuh uang sekitar 12,5 miliar untuk membangun tempat pelatihan saya di Mojokerto. Cita-cita saya itu saya harus punya uang 12,5 miliar. Itu saya tulis besar di kamar saya. Yang keren satu, saya tidak pernah punya uang sebanyak 12,5 miliar. Suatu hari ketika produk saya sudah mulai jalan, cita-cita saya satu. Saya akan jual produk ini senilai 12,5 miliar. Jadi ada satu kamar, saya buat produk nilainya itu 12,5 miliar. Akhirnya saya ketemu dengan perusahaan besar di Jakarta, multi level. Dia ambil produk-produk saya. Tidak dibayar. Jadi setelah diambil buahnya itu malah tidak dibayar Bapak Ibu. Dari sana akhirnya saya tiarap, sudahlah tidak tahu. Akhirnya pada suatu hari, saya tidak punya uang juga 1 M pun tidak punya. Saya punya uang cuma berapa, 5 juta. Tapi hati saya katakan 5 juta saya akan bangun tempat pelatihan saya senilai 12,5 miliar. Dan saya akan berhenti kalau uang saya habis. Tahun 2010
Setelah rumah saya selesai, bangun rumah pertama selesai, saya bangun tempat pelatihan. Dan yang keren satu, mulai hari itu uang saya tidak pernah habis. Jadi kalau saudara tanya ke saya, bagaimana memulainya? Mulailah dari apa yang ada. Jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada itu, tahu maksud saya, jangan mengada-ada. BRI, BNI, BCA gitu loh ya. Dari apa yang ada di dompet kita. Loh Pak, kapan besarnya? Jangan tanya kapan besarnya. Wong benih 1 kilo jagung 7 tahun saudara bisa menguasai 1 kabupaten. Bukan berapa besar modal kita, seberapa kuat hati saudara untuk melangkah. Ya Mas ya. Jadi mulai dari sana. Terus yang satunya tadi apa Pak? Bapaknya satu tadi bukan. Gimana Pak? Untuk pengolahan lahan ini. Oke. Untuk pengolahan lahannya bagaimana caranya begini. Kalau untuk padi, olahlah pada waktu hujan. Beri pembenah tanah pada waktu hujan. Tetapi kalau untuk tanaman-tanaman cabai, terong, tomat, tanaman-tanaman jagung, berikan di lokasi lubang tanamnya. Dengan cara kocok, tidak usah semuanya, tidak usah sekaligus harus kita selesaikan satu pekerjaan, bertahap. Begini loh, petani itu repot karena kesusu-susu. Paham maksud saya kesusu-susu? Wes yang penting setelah dikerjakan, setelah kerja ngapain? Tengok-tengok kok, duduk santai. Kita tidak boleh begitu, bekerjalah konstan, terus menerus, stabil. Tujuannya apa? Supaya ilmunya tidak putus. Artinya ilmunya tidak putus begini. Saya kasih contoh. Ketika saya komitmen dengan limbah rumah tangga saya, setiap hari dapat 2 liter, 3 liter. Sedikit, betul ya? Kalau setahun numpuk di rumah banyak atau sedikit? Kalau 2 tahun belum keluar banyak atau sedikit? Saya numpuk limbah rumah tangga saja, gara-gara belum bisa jual, belum bisa aplikasi, sampai jadi 6 ton Bapak Ibu. Jadi rumah saya itu tidak lebih beda dibanding dengan rumahnya tukang tukang rongsokan. Saya pakai botol-botol mineral itu, saya tumpuk terus sampai tidak kuat, akhirnya tinggi sekali pokoknya sudah. Ada yang pecah, ada yang macam-macam begitu. Terus sampai pada akhirnya ada yang beli berapa gitu, seneng, akhirnya bisa beli tandon putih kayak gitu 1, semua saya masukkan lagi sampai penuh. Besok lagi penuh lagi, botol-botol lagi, akhirnya dapat rezeki lagi, saya beli lagi tandon lagi 1. Jadi rumah saya di kota isinya pupuk. Saya baru bisa jual pupuk setelah saya membawa pupuk selama 3 tahun. Baru bisa jual. Jadi sebenarnya yang diuji apanya? Hati kita. Saya sampai hari ini bisa kuat sampai hari ini bukan karena bim salah bim, enggak. Besok saudara akan belajar cara membuat pupuk semuanya. Tapi kalau saudara tidak praktekkan integrated farming, saya jamin hari ini enggak akan berhasil. Saudara boleh membuat pabrik pupuk semuanya, wajib membuat pertanian terpadu. Hukumnya wajib, jangan ditawar. Sudah buat, praktekkan. Tanam sayur, pelihara ayam, pelihara kambing, syukur-syukur ada ikan. Terus saja geluti ini. Sampai kapan? Sampai pikiran kita ini sudah bisa menjual. Banyak orang ngeluh ke saya begini loh. Untuk menjadi tentara atau polisi butuh pendidikan berapa lama? 6 bulan, betul ya? Setelah belajar 6 bulan sampai akhirnya penempatan 1 tahun seandainya, seperti itu ya. Itu baru dapat gaji, betul ya? Lah wong petani ini loh, kalau cuma niat betul 40 hari saja, saudara lo sudah punya gaji. Kalau kangkung lo cuma 25 hari sudah punya gaji. Pertanyaannya kan satu, lo Pak jual di mana?
Loh kalau kita kerja kan juga sama di target Bapak Ibu, betul ya? Ayo target diri kita sendiri. Saya mau jual, kalau tidak laku bagikan. Kalau ngasih bagikan yang banyak cepat rezekinya saya kasih rahasianya. Bagikan kepada orang yang jelas tidak mungkin bisa membalas kebaikan Bapak Ibu. Paham maksud saya? Saya punya warung, rumah makan. Kalau pas jam tutup, saya pasti mencari orang yang jelas tidak bisa membalas budi ke saya. Siapakah mereka? Orang-orang tua, janda-janda, orang-orang yang betul-betul tidak mampu, yang membutuhkan pertolongan. Jadi rumah makan saya setiap sore, kalau sudah tutup, sisa makanan kita kirim ke siapa? Ke mereka. Kenapa kok kita harus kasih ke mereka? Supaya mereka tidak bisa balas ke kita. Ada satu yang saya suruh balas. Siapa kira-kira? Gusti Allah. Jadi kalau saya bisnis tidak mau bisnis dengan manusia sebenarnya. Saya senang dengan berbisnis dengan Gusti Allah. Paham maksud saya di sini? Jadi ketika sudah produksi sayur nanti, bagi-bagikan. Kalau tidak laku. Kalau orangnya sudah tidak mau, sudah habis yang dibagi. Rezekinya ayam, rezekinya kambing. Dan kalau sudah rezekinya itu semua, rezekinya jadi set PT. Jual kangkung sekilo harga 35.000. Loh keren kan? Tapi tolong ya, jangan langsung tanam kangkung buat set PT lo ya. Kualat lo ya. Itu mata duiten namanya. Nanti tidak laku. Itu mata duiten. Tapi buat dulu seolah-olah cari soronya dulu. Gitu. Bukan seolah-olah. Kita ini gini loh, kita itu harus bekerja supaya disakno sama Gusti Allah. Saya itu paling senang bodoh di depannya Gusti Allah. Kenapa macak bodoh? Melawan hati kita. Tadi saya katakan, kalau saya tidur Bapak Ibu, saya itu kaya. Kalau saya tidur. Kalau saya di rumah nonton TV, megang handphone, tidur, tidak kerja, itu kaya saya. Kenapa kok kaya? Karena yang ngirimi uang banyak. Tetapi kalau saya kerja, ketika saya keluar, itu menghabiskan uang. Kenapa menghabiskan uang? Harus bangun tempat begini, nanti pindah kota bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Kalau anak buah saya sendiri, pasukan saya sendiri, selalu mereka pasti semua ngomongnya begini, cuma tidak berani aja mereka ngomong ke saya. Cari apa sih Pak? Gitu pasti. Saya bilang cari repot, sudah begitu aja. Saya dulu pernah berjanji. Siapa yang pernah janji sama Gusti Allah di sini ada? Siapa yang pernah berdoa begini, Gusti Allah tolong saya berikan rezeki supaya bisa nolong orang, ada enggak yang begitu? Supaya hidup saya bisa bermanfaat bagi orang, ada enggak yang begitu? Sudah dilakukan atau belum? Saya minta maaf. Saya dulu pernah miskin. Ketika saya miskin, cita-cita saya membangun pertanian Indonesia. Ketika saya miskin. Istri saya paling sering marah sama saya. Kenapa marah begitu? Kenapa sih kok mikirin negara yang tidak pernah mikirin kita? Gitu loh. Wong kita sendiri susah, kenapa kok kita harus mikirin negara yang susah notabene seperti itu. Tapi saya katakan itu panggilan hati. Saya pernah berjanji ketika saya punya rezeki, saya akan menyelesaikan tugas saya membangun Indonesia. Pekerjaan saya sudah selesai, saudara. Tahun 2019 itu seluruh provinsi di Indonesia sudah saya selesaikan. Seluruh Indonesia. Itu bukan uang sedikit, ratusan miliar yang sudah saya keluarkan. Tetapi ketika saya mau pensiun ditambah tugas baru pupuk ini, ya sudahlah, ini alhamdulillah gitu aja saya. Ketika nanti saudara dapat ilmu baru, ingatlah, ilmu itu bukan milikmu. Ilmu itu bukan bagian kita yang harus kita simpen, itu kualat. Ilmu itu bagikan, ajarkan, terus menerus. Percayalah saudara akan bertambah. Bertambah apa? Kebijaksanaan. Pasti, saya katakan pasti.
Anak buah saya, saudara, punya pabrik obat semuanya. Keren enggak kira-kira? Saya kalau punya anak buah, itu saya suruh punya pabrik. Pabriknya pabrik obat. Pabriknya pabrik herbal. Itu berhasil. Saya kasih testimoni biar saudara senang. Saya dulu pernah ketemu orang jualan mie. Jualan mie, tahu jualan mie? Mie-nya mie rapate enak. Tapi saya orangnya semangat gitu. Saya ajak ikut saya. Gitu. Begitu ikut saya 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun Pak Bambang? 3 tahunan ya. 3 tahunan, sekarang dia bisa buat pabrik obat. Sudah jadi miliarder. Itu kebanggaan bagi saya. Orang jualan mie kira-kira pakai sekolah S1 enggak kira-kira? Nah, saya punya preman. Ada preman mau ngerampok, gitu ketemu saya sudah melek saya aja. Sama, punya pabrik obat juga. Tapi yang heran satu, tidak ada orang yang kepingin buat pabrik pupuk, itu yang saya sedih. Alasannya kenapa lebih susah katanya. Lah jenengan-jenengan ini kan korban dari YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kan hebat. Yang lain saya kasih jenengan bayar. Udah benar. Yang lain tuh ketemu di jalan saya ambil, ketemu di jalan saya ambil gitu aja. Tapi jenengan bayar untuk ikut sekolah ini. Saya berdoa dengan sangat, mudah-mudahan saudara berhasil. Cuman itu saja. Karena apa? Saya cuma bisa memberi. Saudara tanya apapun saya beri jawaban. Saya beri langkah-langkahnya. Nanti saudara jalan, saudara tanya, saya kasih jawaban semuanya. Tidak ada yang tertutup. Cuman satu saja yang saya tidak bisa. Saya tidak bisa bagi rezeki, cuman itu aja. Karena itu bukan bagian saya. Bisa paham Mas?